yaitu interkoneksi sistem dan sikap sistem orde 1 dan orde 2. Ya, gambar yang pertama adalah contoh dari sistem kalang terbuka. Sementara gambar yang kedua adalah contoh dari sistem kalang tertutup. Di interkoneksi sistem bisa kita bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah seri, ya. Yang kedua adalah paralel, dan yang ketiga adalah feedback atau umpan balik. Di sini saya tampilkan sys-S, yaitu hasil dari perintah series, dan sys-S1 hasil dari perintah perkalian antara G1 dan G2. Oke, kemudian kita lihat yang paralel, teman-teman. Yang paralel kita masukkan ke dalam variabel sys-P untuk hasil dari fungsi paralel, dan variabel sys-P1 untuk hasil operasi G1 plus G2. Ya, representasi sistem itu bisa kita buat dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, sistem orde 1 sendiri, teman-teman, itu merupakan sistem dinamik yang paling sederhana. Maka bisa kita tulis HS sama dengan 1 per TS plus 1. Ya, ini adalah bisa kita sebut sebagai persamaan umum dari sistem orde 1. Untuk lebih mendalami, mungkin kita lihat contohnya di dalam MATLAB, ya. Oke, di sisi kiri layar sudah bisa kita lihat. Ini saya buatkan program untuk mensimulasikan, ya, untuk melihat tanggap sistem dari sistem orde 1, ya. Oke, sebelah kanan di sini sudah muncul command window untuk menampilkan hasilnya, dan dua buah figur, yaitu figur 1 dan figur 2. Oke, gitu ya teman-teman. Ini adalah sifat dari orde 1, ya. Bisa kita lihat bahwa dalam step respon orde 1 tidak akan muncul yang namanya overshoot. Oke teman-teman, kita masuk materi berikutnya, yaitu sistem orde 2. Oke, sebelum kita melangkah jauh, kita ingat dulu tentang sifat dari sistem orde 2. Sebenarnya teman-teman, sistem orde 2 ini juga pernah kita bahas lebih dalam itu di kelas sistem kendali, ya. Anda bisa cek di playlist video saya di playlist sistem kendali. Di situ ada. Nah, tetapi di sini kita akan coba bagaimana melakukan simulasinya menggunakan MATLAB. Lebih ke arah situ, ya, lebih ke arah simulasinya menggunakan MATLAB. Tapi sebelum kita masuk ke praktek simulasinya, tentu kita perlu melihat kembali beberapa teori sifat dari sistem orde 2. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bentuk sederhana dari pemodelan sistem itu memang adalah orde 1, gitu ya. Tetapi sistem orde 2 ini juga sering kita gunakan, ya, karena sistem orde 2 ini merupakan bentuk paling sederhana untuk memodelkan sistem yang mengalami osilasi. Jadi kalau orde 1 itu tidak akan menghasilkan osilasi, sementara orde 2 itu merupakan bentuk paling sederhana untuk sistem yang dapat mengalami osilasi. Nah, secara umum teman-teman, sistem orde 2 digambarkan dalam persamaan diferensial seperti berikut, ya. Di sini sudah saya tampilkan. Ini double dot plus AY dot plus BY sama dengan CU. Maka kalau kita lepaskan, kita dapatkan persamaan fungsi alihnya. Bentuk umum daripada sistem orde 2 yaitu HS sama dengan IS per US atau output per inputnya sama dengan C per S kuadrat plus AS plus B. Di mana teman-teman secara khusus untuk analisis osilasi, ya, di mana analisis osilasi ini dapat diwakili oleh sinyal dengan frekuensi tertentu, ya, di mana frekuensi tertentunya kita sebut adalah omega n dan faktor peredamnya adalah zeta. Nah, jadi untuk membantu
analisis dalam frekuensi tertentu ya, dan redaman tertentu, maka kita ubah persamaan umum tadi jadi persamaan yang mengandung frekuensi natural, yaitu omega n, dan faktor peredamannya, yaitu di sini sudah saya sampaikan, Hs sama dengan omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega kuadrat n. Nah, persamaan ini kemudian menjadi persamaan yang paling sering digunakan untuk merepresentasikan sistem order 2 ya, karena memang di dalamnya sudah nampak ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam analisis sistem order 2, yaitu frekuensi naturalnya dan faktor redamannya. Frekuensi natural, teman-teman, tentu saja akan mempengaruhi dari osilasi sistemnya ya. Kalau faktor peredaman, sebagaimana namanya, dia akan berpengaruh pada efek redaman di sistem itu. Nah, berkaitan dengan faktor peredaman, kita bisa membedakan menjadi 4 kelas ya, atau 4 jenis lah begitu. Yang pertama adalah untuk nilai setanya sama dengan 0, kita sebut sebagai sistem yang tak teredam atau undammed. Untuk jenis yang kedua, yaitu sistem dengan redaman bawah atau underdamped, yaitu jika setanya bernilai antara 0 sampai dengan 1 ya, antara 0 sampai dengan 1, lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Ketika nilai setanya bernilai tepat di 1, dia disebut sebagai redaman kritis, dan jika nilai setanya lebih dari 1, dia disebut sebagai redaman atas atau overdamped. Nah, dalam slide ini sudah saya berikan tabel sehingga kita lebih mudah untuk melihat ya karakteristik dan keterangannya begitu. Untuk jenis redaman tak teredam, maka sebenarnya sifatnya itu terjadi karena dia memiliki dua kutub imajiner. Sedangkan ya, untuk redaman bawah atau underdamped, sistem yang teredam ya, sistemnya itu teredam dan memiliki dua kutub imajiner yang stabil dengan cepat dan berosilasi. Artinya dia sudah mulai stabil tetapi dia masih berosilasi. Ini adalah redaman bawah ya. Kemudian untuk redaman kritis itu dia memiliki dua akar nyata kembar dan sistemnya akan teredam tanpa mengalami osilasi dan menempuh waktu tercepat yang mungkin dicapai. Artinya redaman kritis itu menghasilkan sistem yang sangat ideal gitu ya. Dan yang terakhir adalah redaman atas, memiliki dua akar nyata yang stabil tetapi dia responnya relatif lambat karena terlalu teredam gitu. Jadi secara singkat, jika sistem tak teredam maka sistemnya itu tidak stabil gitu ya. Kemudian redaman bawah itu sistemnya sudah mulai stabil menuju ke arah stabil, tetapi nilainya adalah masih berosilasi ya. Nilai dari responnya atau karakteristik dari responnya masih adanya osilasi. Sementara untuk redaman kritis dia berada pada keadaan paling optimal, tidak memiliki osilasi dan dia memiliki respon time atau waktu responnya yang tanggap waktunya yang paling cepat. Dan yang terakhir adalah jika dia terlalu teredam maka efeknya respon time-nya akan menjadi lebih lambat. Nah, teman-teman, untuk lebih memahaminya kita bisa mencoba mensimulasikannya menggunakan MATLAB, yaitu kita simulasikan sistem order 2 dengan nilai-nilai redaman yang berbeda. Oke. Jadi teman-teman, di sini kita coba untuk nilai-nilai redaman yang berbeda. Kita buatkan sebuah variabel zeta ya, yang mana ini adalah mewakilkan dari 4 jenis nilai faktor peredaman, yaitu ketika nilainya 0, ketika nilainya berada di antara 0 dan 1 ya, yaitu di sini kita ambil setengah begitu,
kemudian ketika nilai setanya adalah 1, dan yang terakhir adalah ketika nilai setanya lebih dari 1. Kemudian agar kita hanya melihat efek setanya saja atau efek faktor peredamannya saja, maka faktor frekuensi naturalnya kita samakan, yaitu kita beri nilai 1. Kemudian di sini ada perintah figure untuk membuat frame gambar yang baru ya. Dan kemudian kita masuk ke dalam perulangan. Di sini perulangan di sini digunakan untuk mencoba mensimulasikan keempat jenis faktor redaman tadi ya. Jadi ada 4 kali perulangan, masing-masing perulangan akan mencetak untuk nilai zeta tertentu. Ya. Oke, fungsi alihnya teman-teman. Di sini kita buat fungsi alih sebagaimana fungsi dari persamaan umum order 2. Oke. Kemudian kita tampilkan semua step responnya dalam satu gambar, dan yang terakhir kita tampilkan keterangan untuk masing-masing step respon tersebut agar mudah dianalisis. Seperti itu teman-teman programnya. Kita coba implementasikan di MATLAB dan kita coba simulasikan. Baik teman-teman, di monitor sudah kita tayangkan MATLAB-nya ya. Program tadi kemudian saya kopikan ke dalam MATLAB untuk kita lihat bersama-sama, kita simulasikan bersama-sama. Jadi kita jalankan teman-teman, kita run ya. Dan hasilnya akan muncul satu gambar yang terdiri dari atau menampilkan 4 respon. Oke. Di sini ada gambar biru, merah, oranye, dan ungu ya. Yang biru ya itu adalah ketika setanya bernilai 0. Nah, ketika setanya bernilai 0 teman-teman, itu dia disebut sebagai tak teredam atau undamp. Hasilnya adalah sistemnya benar-benar tidak teredam ya. Dia akan menjadi sistem yang berosilasi secara terus-menerus. Kemudian grafik warna merah yaitu ketika setanya berada pada nilai antara 0 dan 1 atau disebut sebagai underdamp ya. Kita coba dengan nilai zeta yaitu 0,5. Di sini sistemnya memang sudah stabil, tetapi masih muncul adanya osilasi sedikit begitu ya, tergantung dari zetanya. Artinya sistem dengan underdamp itu masih akan menghasilkan sistem yang stabil tetapi masih berosilasi begitu. Kemudian ketika zeta bernilai 1 yaitu disebut sebagai critical damp atau stabil kritis, zetanya bernilai 1. Kemudian di sini kita lihat ada grafik berwarna kuning, itu adalah ketika zetanya bernilai 1, yang mana kita sebut sebagai critical damp ya atau redaman kritis, di mana ini akan menghasilkan respon yang paling optimal. Jadi sistemnya stabil, tidak muncul overshoot, dan akan menghasilkan rise time yang paling cepat. Nah, yang terakhir adalah sistem berwarna ungu. Di sini grafik berwarna ungu itu adalah sistem untuk nilai zeta berada pada retaman atas atau overdamp ya, dia terlalu teredam. Jadi dia memang tidak ada overshoot, tetapi karena terlalu teredam maka waktu responnya, tanggap waktunya akan jadi lebih lambat. Nah, teman-teman bisa melihat karakteristiknya dari keempat grafik ini dengan cara klik kanan, kemudian kita ambil karakteristik apa yang ingin kita tampilkan. Kita bisa lihat peak responnya, settling time-nya, rise time-nya, dan kita juga bisa melihat steady state value-nya. Nah, kita bisa lihat di sini peak-nya ya, untuk sistem pertama dengan zeta 0 itu peak-nya adalah 2 ya, tinggi banget, terjadi overshoot tinggi banget, dan dia muncul osilasi terus begitu ya. Kemudian yang untuk sistem yang dengan zeta 0,5 kita masih bisa melihat adanya overshoot di sini dengan nilai tertingginya adalah 1,16 ya. Sementara kita bisa membandingkan untuk sistem yang ketiga dan keempat, mereka sama-sama tidak ada overshoot tetapi rise time-nya berbeda. Untuk sistem dengan
Theta 1 ketika sistemnya sangat optimal, ya, dia tidak ada overshoot, dan nilai rest time-nya itu cukup cepat ya. Di sini rest time-nya adalah, mohon maaf tidak terlihat. Nah, rest time-nya adalah 3,36 detik. Sementara rest time untuk sistem yang terlalu teredam dia menjadi semakin lambat, yaitu 5,86 detik, walaupun keduanya sama-sama tidak ada overshoot. Nah, itu adalah efek faktor redaman dari sistem Orde 2 ya. Jadi biasanya yang kita lihat dari sistem Orde 2 salah satunya adalah efek dari faktor redaman tersebut. Oke teman-teman, begitu ya. Semoga ini bisa dimengerti, terutama untuk sistem Orde 2 ini, simulasinya di MATLAB dan sifatnya dari hasil simulasi kita. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman adalah pembahasan dari materi kita ya, untuk materi sistem eksperimen sistem kendali dengan materi yaitu interkoneksi sistem dan sikap sistem Orde 1 dan sikap sistem Orde 2. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Selain menjadi tambahan ilmu, juga menjadi tambahan penyemangat teman-teman untuk semakin tekun belajar, baik di bidang sistem kendali maupun di bidang lainnya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana-sini, di suara, di tampilan dan sebagainya. Dan terima kasih sudah menyimak. Simak juga video-video lain di channel saya. Semoga itu menjadi membantu teman-teman untuk belajar sistem kendali khususnya dan wawasan kita lainnya pada umumnya. Gitu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.